Halo teman Meja Edi, kembali lagi di channel ini, tempat kita membahas fakta, logika, dan gebrakan besar yang mengguncang negeri. Dan kali ini, bersiaplah. Karena kita akan membahas duet dua tokoh penting yang akhir-akhir ini membuat banyak koruptor tidur tak nyenyak. Ya, mereka adalah Mahfud MD, sang pendekar hukum terkenal dengan ketegasan dan integritasnya. Purbaya Yudisadewa, sosok yang dikenal sebagai penjaga stabilitas ekonomi, yang juga berani membongkar permainan-permainan gelap di balik impor murah dan dugaan mafia pangan. Dan kini, mereka bergerak bersama, dua suara, satu tujuan, membersihkan negeri dari para perusak bangsa. Dalam beberapa waktu terakhir, publik dikejutkan oleh pernyataan lugas Mahfud MD. Ia menegaskan bahwa negara tidak boleh lagi kalah oleh mafia dan koruptor. Mahfud menyebutkan bahwa berbagai permainan kotor sudah terlalu lama dibiarkan hidup di balik sistem. Mulai dari manipulasi impor, permainan harga, hingga kebocoran anggaran negara. Di saat yang bersamaan, Purbaya Yudisadewa membeberkan temuan mengagetkan, ada barang-barang impor super murah yang masuk ke Indonesia dengan harga tidak masuk akal, bahkan lebih murah dari harga produksi pabrik aslinya. Teman Meja Edi, apa artinya ini? Ada pihak-pihak yang bermain dan mengatur agar mafia semakin kaya, sedangkan rakyat makin tersiksa. Dua pernyataan ini seolah menjadi tanda dimulainya babak baru. Menurut berbagai pengamat, duet Mahfud Purbaya adalah kombinasi ideal. Mahfud, ahli hukum dan politik, berani menabrak. Purbaya, ahli ekonomi dan data, jeli melihat celah kejahatan berlapis angka. Pertemuan gagasan mereka inilah yang membuat banyak pihak gelisah. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada dua sosok besar yang sama-sama berbicara dengan suara keras. Sudahi permainan kotor, rakyat tidak boleh jadi korban. Dalam investigasi internal, Purbaya mendapati adanya pola mencurigakan. Barang impor yang masuk lebih murah dari harga produksi. Adanya penolong di belakang layar yang memuluskan proses. Potensi kerugian negara miliaran rupiah. Di sisi lain, Mahfud MD mengaitkan fenomena ini dengan mafia besar yang pernah ia singgung sebelumnya. Mafia impor, mafia pelabuhan, oknum aparat, oknum pejabat, mereka bekerja dalam satu jaringan, saling menguatkan. Namun, kali ini tampaknya permainan itu mulai kelihatan oleh publik. Teman Meja Edi, ketika dua figur negara bicara lantang, beberapa pihak langsung bergerak-gerak tidak nyaman. Ada laporan yang menunjukkan adanya upaya menyalahkan sistem, menggiring opini, bahkan mencoba menutupi fakta dengan narasi baru. Tapi sepertinya terlambat, rakyat sudah mendengar, negara sudah mengawasi, dan data yang dipegang Purbaya terlalu kuat untuk dibantah. Mahfud dengan lugas mengatakan, kalau ada yang mencoba melindungi koruptor, berarti ia bagian dari korupsi itu. Ini bukan lagi peringatan biasa. Ini adalah peringatan kelas berat, yang biasanya diucapkan sebelum tindakan besar dilakukan. Sinyal ini jelas. Tidak ada yang aman jika masih berani bermain di ranah gelap ekonomi dan hukum. Duet Mahfud Purbaya bukan sekadar dua orang bicara. Ini sinergi sistem. Mahfud memegang logika hukum, siapa yang terlibat, siapa yang bertanggung jawab. Purbaya memegang logika angka, berapa nilai kerugian, siapa pengalir dana, bagaimana pola uang bergerak. Jika dua jalur ini bertemu, sahabat online pasti tahu, tidak ada mafia yang bisa berkelit. Beberapa sumber mengatakan bahwa sejak perpaduan statemen dua tokoh ini, beberapa pintu lembaga sudah mulai sibuk. Ada rapat dadakan, ada evaluasi mendadak, dan ada pejabat yang mulai low profile tiba-tiba. Orang dalam menyebutkan, situasinya jadi panas, semua takut disentuh audit dan hukum. Kita tahu, korupsi bukan hanya soal uang, ini soal harga yang melambung, lapangan kerja yang hilang, rakyat kecil yang makin terjepit. Ekonomi yang tidak sehat, kehadiran Mahfud dan Purbaya memberi harapan bahwa roda pembangunan bisa kembali normal. Di media sosial, ribuan komentar muncul. Dukung Mahfud dan Purbaya, tolong bersihkan sampai tuntas. Dua pendekar negeri, publik seperti mendapatkan napas baru. Ada semangat bahwa negeri ini benar-benar sedang bergerak. Teman Meja Edi, apa yang akan terjadi setelah ini? Ada kemungkinan besar, audit besar-besaran, penindakan hukum, pembongkaran mafia impor, koreksi sistem perdagangan nasional, revisi aturan yang selama ini jadi celah kejahatan. Yang pasti, badai sudah di depan mata, dan koruptor sudah mulai menundukkan kepala. Di salah satu pusat bisnis Jakarta,
beberapa pengusaha besar dikabarkan mengadakan pertemuan dadakan. Lampu ruangannya redup, wajah-wajah mereka tegang. Kalau dua orang itu bergerak bersama, kita bisa bahaya. Begitu bunyi percakapan yang didengar dari sumber internal. Nama Mahfud dan Purbaya disebut berkali-kali seperti mimpi buruk. Mereka sadar, permainan yang selama ini mereka lakukan, aman dan nyaman dalam bayang-bayang kekuasaan, kini terancam menjadi bumerang mematikan. Beberapa mulai menyiapkan rencana pelarian data, beberapa mencoba menghubungi orang kuat, tapi pintu-pintu itu mulai tertutup. Badai sudah datang, mereka tidak siap menghadapi angin seganas ini. Purbaya, dengan semua data yang ia kumpulkan, mulai menyusun peta besar jaringan mafia ekonomi. Peta itu bukan sekadar gambar. Itu adalah jantung dari permainan kotor yang telah meracuni negeri. Importir ilegal, oknum bea cukai, penyelundup barang, tim manipulasi harga pasar, oknum pejabat daerah, penyedia dokumen palsu, semuanya terhubung seperti jaring laba-laba. Dan di tengahnya ada satu titik besar, korupsi. Ketika Mahfud melihat data itu, ia hanya berkata, kalau ini benar semua, maka banyak orang akan terseret. Teman meja Edi. Di titik inilah publik bisa merasakan atmosfer sebuah operasi besar yang siap digelar. Media lokal dan nasional mulai mengangkat isu ini. Talkshow politik ramai membahas duet Mahfud Purbaya. Komentar netizen makin membara. Tagar-tagar bersihkan negeri dan tagar anti-mafia impor mendadak viral. Ribuan masyarakat memberi dukungan dalam bentuk open letter. Petani, buruh, pengusaha UMKM, masyarakat pesisir, akademisi, mahasiswa, mereka semua menyuarakan hal yang sama. Tolong lanjutkan, jangan berhenti, jangan takut. Gelombang dukungan ini membuat upaya intimidasi terhadap kedua tokoh itu menjadi sia-sia. Sumber menyebutkan bahwa beberapa pejabat mulai memantau perkembangan duet ini secara ketat. Ada dua kubu di lingkaran kekuasaan. Kubu yang mendukung penuh, mereka ingin pembersihan besar, ingin negara kembali stabil dan sehat. Kubu yang gelisah, mereka merasa operasi ini bisa membuka masa lalu mereka atau menangkap orang-orang yang selama ini dipelihara. Di dalam ruangan tertutup, beberapa pejabat tinggi bahkan saling berdebat tentang langkah yang tepat. Ini bukan perkara kecil, ini menyangkut nama-nama besar yang selama ini terlindungi. Purbaya tiba-tiba mengeluarkan laporan tambahan. Di dalamnya, tercatat potensi kerugian negara mencapai triliunan rupiah, hanya dari satu jalur impor. Ini langsung menggegerkan kementerian terkait, karena selama ini laporan yang masuk bersih. Tidak ada tanda-tanda ada kebocoran besar. Namun angka yang dibawa Purbaya bukan data mentah. Ini data valid, lengkap dengan bukti transaksi, alur, hingga pola pengiriman. Mahfud hanya menghela napas panjang, lalu berkata, "Baik, kita buka semuanya." Berita duet ini bukan lagi isu nasional. Media internasional mulai memberitakan langkah berani Mahfud dan Purbaya. Headline, luar negeri berbunyi, Indonesia begins major anti-corruption purge. To public figures challenge economic mafia. Liputan internasional ini membuat pergerakan mafia semakin sulit, karena dunia ikut mengawasi. Beberapa negara sahabat bahkan menawarkan bantuan teknologi audit untuk memperkuat investigasi. Citra Indonesia mulai naik, tapi bagi mafia dan koruptor, ini semakin memojokkan mereka. Koruptor tidak kuat dengan tekanan. Beberapa dari mereka mulai panik dan saling menyalahkan. Ada yang mencoba, ada yang ingin menjadi whistleblower untuk menyelamatkan diri. Tetapi Mahfud sudah bilang dengan tegas, tidak ada ampun bagi perusak bangsa. Ini berarti, tidak ada negosiasi, tidak ada kompromi, tidak ada jalan belakang. Beberapa nama besar pun akhirnya pecah kongsi. Mereka saling membuka rahasia satu sama lain. Inilah momen yang ditunggu. Teman meja Edi, dari berbagai sinyal yang muncul, ada tanda-tanda bahwa aparat hukum dan lembaga negara akan segera melakukan audit besar-besaran, penggeledahan, pembekuan izin impor, pemanggilan pejabat, penangkapan terselubung, revisi aturan perdagangan. Langkah-langkah ini bisa mengubah peta ekonomi nasional. Inilah gelombang pertama. Gelombang selanjutnya bisa lebih besar lagi. Dalam berbagai video pendek yang viral, masyarakat kecil terlihat berharap banyak dari duet ini. Pedagang kecil mengatakan, "Semoga harga jadi stabil, Pak." Petani berkata, "Semoga mafia pangan ditangkap." Nelayan meneriakkan, "Kami sudah lama jadi korban impor tidak masuk akal." Dukungan rakyat kecil inilah yang menjadi energi terbesar bagi Mahfud dan Purbaya.
Karena perjuangan ini bukan untuk kekuasaan, tapi untuk keadilan publik. Dan akhirnya, sampailah kita di bab penting ini. Teman meja Edi, duet Mahfud Purbaya baru memulai langkah pertama. Apa yang mereka bongkar sekarang hanyalah lapisan luar dari gurita besar bernama mafia ekonomi dan korupsi terstruktur. Pertempuran baru saja dimulai. Akan ada perlawanan dari mereka yang merasa terancam. Akan ada tekanan politik, opini liar, dan kampanye hitam. Namun selama rakyat mendukung, selama data terus diungkap, selama hukum berdiri di depan, maka tidak ada yang bisa menghentikan upaya membersihkan negeri ini. Bab selanjutnya akan lebih brutal, lebih besar, dan lebih menentukan. Dan kita, teman meja Edi, akan terus mengikuti perkembangan ini sampai tuntas. Teman meja Edi, ketika tokoh-tokoh pemberani muncul dan bekerja sama, selalu ada harapan bagi bangsa ini. Duet Mahfud dan Purbaya telah menunjukkan bahwa negara tidak boleh kalah oleh mafia, koruptor, atau permainan kotor yang merugikan rakyat. Kita akan terus mengikuti perkembangan ini. Karena perjuangan melawan korupsi bukan hanya tugas pejabat negara, tetapi tugas kita semua, rakyat yang ingin masa depan lebih bersih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap peduli, dan tetap menjadi teman meja Edi yang cerdas. Like KOMENSHARE. Agar semakin banyak yang sadar bahwa tak ada ampun bagi para perusak negeri.